Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apa yang sedang terjadi? Sun Hao ini benar-benar berhasil melepaskan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar. Seru kerumunan. Perubahan dalam situasi pertempuran, itu segera menarik perhatian orang banyak. Merasakan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar yang dilepaskan oleh Sun Hao, semua pakar generasi yang lebih tua dibuat terkejut. Hahaha, kalian benar-benar membuat keributan tentang apa? Apa yang telah dilatih cucu aku ini, itu adalah jenis teknik misterius terlarang. Begitu dia mengaktifkan teknik misterius tersebut, dia akan dapat memperoleh kekuatan bela diri kualitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, kekuatan pertarungannya akan meningkat, melampaui musuh-musuhnya. Jika seseorang mampu menguasai teknik misterius terlarang ini, dan memiliki kultivasi peringkat 9 Martial King, maka seseorang akan dapat memperoleh kekuatan bela diri tingkat kaisar yang hanya dapat dipahami oleh para ahli tingkat kaisar setengah marsial, ucap Sun Feiyang. Pada saat ketika kerumunan semua terkejut, kakek Sun Hao yaitu Sun Feiyang tiba-tiba berbicara untuk menjelaskan. Teknik misterius seperti itu, mungkinkah teknik misterius terlarang legendaris yang sangat sulit dikuasai, namun memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan bela diri tingkat setengah kaisar di peringkat 9 Martial King, itu benar-benar menguasai teknik kekuasaan misterius Half Emperor Power. Ucap kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Feiyang, beberapa orang berpikir tentang teknik misterius terlarang yang sangat terkenal. Jika seseorang bisa menguasai teknik terlarang misterius itu, maka efeknya akan sama dengan apa yang saat ini diperlihatkan Sun Hao. Betul sekali. Apa yang dilatih cucu aku adalah teknik kekuatan misterius kaisar, ucap Sun Feiyang sambil mengangguk. Selanjutnya, pada saat ini, ekspresi puas memenuhi wajahnya. Setelah dia memverifikasi masalah ini, kerumunan semua orang menunjukkan ekspresi syok yang lebih besar. Itu karena, teknik kekuatan misterius setengah kaisar adalah teknik misterius yang sangat sulit dipelajari. Namun meski begitu, Sun Hao telah berhasil belajar dan menguasai teknik misterius semacam itu. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Semua orang tahu betul bahwa cucu Sun Feiyang ini, yaitu Sun Hao, dia memiliki kekuatan pertempuran yang gagah berani. Namun sayangnya, siapa yang akan berpikir bahwa ia akan sekuat ini? Tampaknya situasinya akan menjadi bencana bagi Chu Feng kali ini. Namun jika dikalahkan oleh seseorang seperti Sun Hao, maka itu tidak akan memalukan bagi Chu Feng. Tapi aku percaya, bahwa dia akan dapat melampaui Sun Hao, dan menghilangkan rasa malu hari ini dalam waktu 3 tahun, ucap kepala desa. Pada saat ini, perhatian kepala desa tua juga tertuju pada pertempuran antara Chu Feng dan Sun Hao. Tatapannya berkedip-kedip dengan sedikit gelisah. Jika dilihat cara dia melihatnya, meskipun Chu Feng sangat kuat, namun berdasarkan situasi saat ini, maka akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk membalikkan situasi dalam pertempuran. Dia kemungkinannya akan kalah dari Sun Hao. Namun meski begitu, dia juga tahu bahwa Chu Feng memiliki potensi yang tidak terbatas. Bahkan jika dia kalah, itu hanya masalah sementara saja. Karena di masa depan, Chu Feng pasti akan bisa melampaui Sun Hao dan melemparkannya jauh di belakang. Pada saat ini, bukan hanya beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan kepala desa tua Ma. Bahkan mayoritas orang banyak merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah. Faktanya, situasi pertempuran sekarang memang seperti ini. Sun Hao menggunakan teknik kekuatan misterius setengah kaisar, dan juga keterampilan bela diri tabu secara bersamaan. Serangan itu terus-menerus dilancarkan ke arah Chu Feng tanpa cacat, dan tampaknya benar-benar kuat. Dia juga memaksa Chu Feng mundur berulang kali, dan bahkan Chu Feng sudah meneteskan keringat. Dia telah menolak untuk memberi Chu Feng kesempatan untuk melepaskan keterampilan bela diri saat dia menekan Chu Feng lagi, dan terus menekannya ke keadaan yang lebih lemah. Chu Feng,
Ada apa? Mengapa kamu tidak melakukan serangan balik? Mengapa kamu tidak melawan? Berhentilah mundur tanpa henti. Berhentilah melarikan diri tanpa henti. Bukankah kamu sangat ganas? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menemani aku kapan saja? Kalau begitu, kenapa kamu bertingkah seperti kura-kura? Apakah kamu benar-benar sampah? Cibir Sun Hao. Setelah mendapatkan keunggulan dalam pertempuran, Sun Hao tumbuh lebih ganas. Saat ia dengan panik menyerang Chu Feng, ia mulai menghujani Chu Feng dengan serangannya. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak dapat melakukan apapun selain mengepalkan giginya, dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dia bahkan tidak memiliki kelonggaran untuk berbicara kembali. Faktanya, Chu Feng tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Sun Hao. Karena bagaimanapun, itu adalah kebenaran bahwa dia tidak berdaya untuk melawan Sun Hao. Sebagai masalah berdiri, terlepas dari apakah Chu Feng mau atau tidak, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Sun Hao ini sangat kuat. Selain Qin Lingyun, Sun Hao ini adalah orang terkuat yang pernah ditemui Chu Feng dalam generasinya yang sama. Matilah, teriak Sun Hao. Tiba-tiba saja, Sun Hao berteriak dengan marah. Dia telah berhasil mendapatkan celah di pertahanan Chu Feng, dan segera merebutnya untuk melepaskan serangan mendadak. Dia bahkan berencana untuk meretas Chu Feng sampai mati. Sialan, seru Chu Feng. Melihat pedang yang masuk ini, Chu Feng tidak dapat bertahan tepat waktu. Dengan demikian, Chu Feng mengerahkan semua kekuatannya untuk mundur. Namun sayangnya itu sudah terlambat, dan hanya sedikit terlambat. Pedang Sun Hao sudah melesat ke arahnya. Namun pada akhirnya, dia hanya berhasil mengelak setengah sentimeter dari bilahnya. Tidak hanya kepala pisau Royal Armament Blade Sun Hao memotong melalui armor guntur Chu Feng, bahkan itu merobek daging Chu Feng dan menggigit tubuhnya, serta meninggalkan luka yang dalam dan mengejutkan yang mengerikan di sisi kiri dadanya. Menjerit, saat ujung bilah menembus ke dalam tubuh Chu Feng, dan di saat Chu Feng basah kuyup dengan darah, rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan Chu Feng menjerit dengan sedih. Serangan pedang yang tampaknya biasa ini, itu ternyata bukan hal yang mudah. Sun Hao telah menambahkan energi khusus ke pedangnya. Selama seseorang diserang oleh energi itu, orang yang terluka oleh pedang akan merasakan sakit, dan seolah-olah tubuh mereka dihancurkan oleh 10.000 serangga. Sungguh menyakitkan, bahwa siapapun akan menemukan yang tak tertahankan. Sampah, kamu bahkan tidak bisa menahan luka sekecil itu. Lalu, bagaimana mungkin, kamu bisa menahan serangan aku barusan? Ucap Sun Hao. Setelah Chu Feng mengucapkan jeritan sengsara itu, senyum puas di wajah Sun Hao semakin melebar. Pada saat yang sama, kekejaman di wajahnya juga semakin kuat. Setelah itu dia juga melambaikan pergelangan tangannya, dan mengayunkan lengannya ke depan. Dengan santainya, Sun Hao menusukkan pedang Royal Armament ke dada Chu Feng. Crot! Menjerit. Setelah menusukkan pedang Royal Armament ke dada Chu Feng, Sun Hao mulai memutarnya tanpa henti, dan teris memutar petseng Royal Armament di dalam dada Chu Feng. Menghadapi rasa sakit semacam itu, bahkan Chu Feng mulai berteriak tanpa henti. Pada saat ini, Chu Feng tidak lagi memiliki kemampuan untuk menolak. Seperti ikan di mesin pemotong, dia tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya dibantai oleh Sun Hao. Hahaha, hai sampah, apakah yang salah? Apakah kamu tidak tahu hal lain selain berteriak? Dengan hanya sedikit kekuatanmu, kamu benar-benar ingin bertarung melawanku. Apakah kamu tidak memiliki metode khusus lain, yang dapat meningkatkan kultivasimu menjadi selain menjadi peringkat 8 Martial King? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan tempur yang menantang surga lain yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi? Cih! Apa gunanya itu? Pada akhirnya, bukankah kamu berteriak dan melolong di hadapan aku seperti seorang cucu? Kamu tidak bisa melakukan apapun selain disiksa oleh aku. Melawan aku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan aku? Ucap Sun Hao. Pada saat ini, dengan kemenangan di tangannya, Sun Hao sangat puas diri. Saat ia menyiksa Chu Feng dengan persenjataan kerajaan di tangannya, ia mulai meneriakkan kata-kata penghinaan terhadap Chu Feng.
Apakah kamu yakin akan hal itu? Ucap Chu Feng. Namun pada saat ini, ketika Sun Hao merasa bangga pada dirinya sendiri, Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kamu, seru Sun Hao. Ketika dia melihat Chu Feng saat ini, tubuh Sun Hao pun menggigil, dan telapak tangannya bergetar. Dia terkejut menemukan bahwa Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun kulit Chu Feng masih pucat, meskipun wajahnya masih berkeringat, tapi tatapan dan sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chu Feng saat ini tidak lagi memiliki sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Justru sebaliknya, di wajahnya ada sedikit senyum, dan itu adalah senyum jahat yang kejam. Sialan, teriak Sun Hao. Merasakan bahwa situasinya ada yang salah, Sun Hao dengan kuat mengepalkan pisau royal armamennya dengan erat. Dia pun ingin melepaskan serangan fatal kepada Chu Feng lagi. Namun pada saat ini, dia pun terkejut saat menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan pedang royal armamen di tangannya sama sekali, dan seolah-olah pedang royal persenjataan telah menempel di tubuh Chu Feng. Kamu akhirnya menyadari situasimu ya? Tapi sayangnya, itu sudah terlambat, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meletakkannya di bahu kiri Sun Hao. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Sun Hao, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Teknik pembantaian harimau putih. Setelah itu, cahaya putih bersemi di telapak tangan Chu Feng. Segera setelah itu, suara yang aneh pun terdengar, dan cahaya putih yang mempesona itu benar-benar menutupi daerah ini seperti siang hari. Setelah suara itu berhenti, pada saat cahaya putih menghilang, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Pada saat ini, seluruh lengan kiri Sun Hao termasuk bahu kirinya, itu seketika saja telah menghilang. Pada saat ini, Sun Hao benar-benar berlumuran darah. Di langit, Chu Feng dan Sun Hao berdiri di udara pada jarak yang sangat dekat. Chu Feng juga sudah mengeluarkan bilah royal armamen Sun Hao dari dalam dadanya. Selanjutnya secara ajaib, tubuhnya yang terluka telah pulih sepenuhnya. Namun meski begitu, darah yang mengalir dari lukanya masih ada di pakaiannya. Jika bukan karena faktanya bahwa tubuhnya ditutupi oleh Thunder Armor, maka penampilannya masih akan sangat mengejutkan. Namun terlepas dari itu, meskipun kulit Chu Feng agak pucat, tapi auranya tetap normal, dan sepertinya kesehatannya masih sangat baik. Adapun alasan mengapa dia begitu sehat, itu karena kemampuan ajaib dari teknik Vermilion Bird Revival. Jangankan cedera kecil seperti yang diterima Chu Feng, bahkan jika dantiannya akan rusak atau jika anggota tubuhnya harus dicabik-cabik, teknik pemulihan burung Vermilion masih akan dapat sepenuhnya memulihkan cedera tersebut dalam sepersekian detik. Namun sayangnya, situasi Sun Hao ini sama sekali berbeda. Tidak hanya dia kehilangan bahu kiri dan lengan kirinya, tapi dia juga menderita kerusakan pada organ internalnya, dan itu termasuk dantiannya. Meskipun dia masih berdiri di langit, tapi dia sudah diambang kehancuran. Auranya sangat lemah, dan dia tampak seperti kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit kapan saja. Hasil dari pertempuran ini pun telah ditentukan. Namun kesimpulannya telah melampaui harapan semua orang. Padahal sudah jelas, kalau Sun Hao lah yang telah menginjak-injak Chu Feng. Chu Feng yang sudah tidak berdaya untuk melawan, namun dalam sekejap perubahan dramatis pun terjadi. Luar biasa, perubahan dramatis seperti itu benar-benar terjadi. Bagaimana bisa Chu Feng berhasil meledak dengan kekuatan yang begitu kuat secara tiba-tiba? Bahkan Sun Hao yang telah memahami teknik kekuatan misteri kaisar dan keterampilan bela diri tabu saja, dia dibuat terluka parah oleh Chu Feng. Setelah keadaan tercengang mereka berlalu, kerumunan pun mulai dengan semangat membahas apa yang telah terjadi. Mereka semua mulai memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Adapun kebenaran tentang apa yang terjadi, itu hanya Chu Feng sendirilah yang tahu. Dalam situasi sebelumnya, Chu Feng tidak punya kesempatan untuk menggunakan keterampilan bela diri. Dalam situasi itu, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah keterampilan rahasianya. Keterampilan rahasianya berbeda dari keterampilan bela dirinya.
Itu adalah hal-hal yang dapat digunakan dengan satu pikiran, dan juga sesuka hati. Namun karena faktanya bahwa keterampilan rahasia yang digenggam Chu Feng telah diciptakan oleh King Xuantian, maka Chu Feng sendiri tidak berani menggunakannya. Dia takut bahwa setelah menggunakan keterampilan rahasia, mereka akan diakui oleh orang lain sebagai teknik King Xuantian. Dia takut bahwa orang lain akan berpikir bahwa dia adalah penerus King Xuantian, dan bahwa pada gilirannya juga, itu akan menarik orang dengan niat buruk, dan pada gilirannya akan membahayakan hidupnya. Dengan demikian, sejak dia memasuki tanah suci martialism, Chu Feng sangat jarang menggunakan 4 keterampilan rahasianya. Meskipun keterampilan rahasia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tapi dia masih tidak berani menggunakannya. Namun dalam situasi sebelumnya, jika dia ingin menang dan jika dia ingin melarikan diri, maka dia tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan rahasianya. Namun meski begitu, dia harus menggunakannya tanpa harus mengungkapkannya, dan Jiangsun membiarkan orang lain tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia. Karena itulah, dia terpaksa menggunakan keterampilan rahasianya hanya dalam sepersekian detik. Oleh karena itu juga, Chu Feng sengaja membuat pertunjukan itu sebelumnya. Dia sengaja membiarkan Sun Hao mendekatinya, dan bahkan membiarkan Sun Hao melukainya. Kemudian ketika bilah Royal Armament Sun Hao ditusuk ke dalam tubuhnya, Chu Feng menggunakan kemampuan ajaib Vermilion Bird Revival Techniques untuk memulihkan tubuhnya, dan untuk sementara mengunci bilah Royal Armament Sun Hao di dalam tubuhnya. Kemudian setelah mengambil keuntungan dari keterkejutan Sun Hao, Chu Feng menempatkan telapak tangannya ke tubuh Sun Hao dan melepaskan teknik pembantaian harimau putih. Hanya dalam sekejap, Chu Feng melepaskan 2 keterampilan rahasianya. Namun karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan Chu Feng telah sengaja menyembunyikan mereka, bahkan para ahli seperti Sun Fei yang sekalipun hanya bisa mengatakan bahwa Chu Feng telah menggunakan 2 teknik yang kuat. Namun mereka tidak berani memastikan, apakah yang telah digunakan Chu Feng adalah keterampilan rahasia atau tidak. Bahkan jika mereka tahu bahwa apa yang telah digunakan Chu Feng adalah 2 keterampilan rahasia, karena faktanya bahwa Chu Feng tidak mengungkapkan penampilan teknik pembantaian harimau putih dan teknik pemulihan burung vermilion seperti yang telah digunakan, maka tidak ada yang mau tahu bahwa mereka adalah 2 keterampilan rahasia yang diciptakan oleh King Xuantian. Jadi, meskipun Chu Feng terluka dalam prosesnya, tapi rencana ini bisa dikatakan sempurna. Wush! Tepat pada saat ini, kaki Sun Hao tiba-tiba menjadi lemah, dan matanya terpejam. Dia mulai jatuh dari langit, dan Sun Hao telah kehilangan kesadarannya. "Kakak laki-laki!" teriak Sun Lei. Melihat itu, Sun Lei buru-buru terbang ke langit untuk menangkap kakaknya. Pada saat ini, pertandingan antara Chu Feng dan Sun Hao bisa dikatakan telah berakhir. Pada akhirnya, pemenang pertempuran ini adalah Chu Feng. Hahaha, luar biasa, sangat menakjubkan. Tidak pernah aku mengira bahwa pada akhirnya, aku masih meremehkan kemampuan teman kecil Chu Feng. Serangan mendadak itu bahkan lebih cemerlang dan ganas daripada serangan mendadak Sun Hao. Bahkan tidak ada cara bagi Sun Hao untuk melarikan diri sama sekali. Chu Feng tidak memberi Sun Hao kesempatan untuk membalikkan situasi. Eksekusi yang begitu indah, kemenangannya dimenangkan dengan gemilang, teriak kepala desa dengan bangga. Tidak dapat menahan dirinya, kepala desa tua mulai memuji Chu Feng, karena performa Chu Feng ini benar-benar melampaui harapannya. Tepat pada saat ini, dengan kesedihan dan kemarahan, Sun Lei pun berteriak. "Kakek, cepat datanglah. Dan Tian kakak laki-laki terluka." Chu Feng itu benar-benar kejam. Dia hampir melumpuhkan kultivasi kakak laki-laki. Teriak Sun Lei. "Bajingan, ini hanya pertandingan sparring, namun kamu menyerangnya dengan kejam. Hati kamu benar-benar iblis. Hari ini orang tua ini akan memberimu pelajaran." Teriak Sun Fei Yang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Lei, Sun Fei Yang menjadi sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya, dan itu menyebabkan langit dan bumi mulai bergetar hebat.
Kekuatan bela diri di peringkat kaisar ini dengan ganasnya melaju ke arah Chu Feng, itu dengan kekuatan yang menindas yang mampu menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkirkan laut. Sial, seru Chu Feng. Melihat situasinya menjadi buruk, Chu Feng segera melepaskan mortal tabu teknik cahaya ilusi dan mulai melarikan diri ke arah kepala desa Tua Ma. Dia tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Sun Fei yang terlalu besar, dan tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Sun Fei yang. Pada saat ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya, yaitu kepala desa Tua Ma. Teman kecil Chu Feng, jangan takut, dengan orang tua ini di sini, maka tidak ada yang akan bisa melukaimu, ucap kepala desa. Benar saja, ketika Chu Feng melarikan diri ke arah kepala desa Tua Ma, suara kepala desa tua terdengar di telinga Chu Feng melalui transmisi suara. Kepala desa Tua Ma akhirnya telah bertindak. Dia mengayunkan tangannya, dan juga memanggil kekuatan penindas yang mampu memanggil angin dan memanggil hujan. Tanpa kesulitan apapun, ia memblokir serangan Sun Fei yang. Kentut tua yang tak tahu malu. Tidakkah kamu bersumpah sebelumnya, bahwa kamu pasti tidak akan ikut campur dalam pertandingan antara anggota generasi muda, dan bahwa hidup serta kematian kita bergantung pada kemampuan kita sendiri. Namun sekarang, aku yang hanya melukai cucumu sekali, tapi kamu sudah melepaskan serangan ke aku. Kamu orang-orang dari World Spiritist Alliance, seberapa jauhkah kamu bertindak setidak tahu malu ini? Setelah melarikan diri di belakang kepala desa Tua Ma, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan meneriakkan kutukan kepada Sun Fei yang. Itu karena Sun Fei yang ini benar-benar gagal untuk hidup sesuai dengan sikap seorang ahli. Dia benar-benar terlalu hina, dan bahkan benar-benar tidak tahu malu. Apa yang baru saja dia lakukan benar-benar bertentangan dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Itu mirip dengan dia menamparkan wajahnya sendiri, namun dia masih tidak malu sama sekali. Justru sebaliknya, dia malah berkemauan keras. Bocah sialan, bukan saja kamu melukai cucuku, tapi kamu bahkan berani menghinaku. Aku melihat bahwa kamu benar-benar sudah bosan hidup, teriak Sun Fei yang. Karena dihina di depan umum oleh Chu Feng, Sun Fei yang pun menjadi sangat marah, itu sehingga kulitnya menjadi biru. Dia mengangkat tangannya, dan melepaskan serangan yang lebih ganas pada Chu Feng. Dan, boom! Namun setelah ledakan keras, serangan kedua Sun Fei yang sekali lagi dinetralkan sebelum bahkan bisa mencapai Chu Feng. Adapun orang yang telah menetralisir serangannya, itu secara alami adalah kepala desa Tua Ma lagi. Melihat kepala desa Tua Ma menetralkan serangannya terus-menerus, Sun Fei yang menunjuk padanya dan dengan marah berteriak. Ma Tua, apa niatmu dengan melakukan ini? Mungkinkah kamu berencana menghalangi aku? Teriak Sun Fei yang. Meskipun kata-kata teman kecil Chu Feng mungkin agak kasar, tapi itu bukan tanpa alasan. Belum lagi kamu telah menyatakan bahwa kamu tidak akan ikut campur lebih awal, tapi tetap saja perdebatan akan membuat cedera. Meskipun teman kecil Chu Feng melukai Sun Hao, tapi lukanya tidaklah besar. Selama Sun Hao beristirahat selama sehari, ia akan dapat pulih sepenuhnya. Aku percaya bahwa semua orang yang hadir dapat mengatakan, bahwa jika teman kecil Chu Feng memiliki niat untuk membunuh Sun Hao lebih awal, maka dia akan benar-benar mampu mengambil nyawanya. Bahkan tidak mungkin bagi Sun Hao untuk tetap berbaring di sana. Teman kecil Chu Feng ini sangat murah hati dan baik hati dalam keringanan hukumannya. Dia telah menyelamatkan hidup Sun Hao, jadi mengapa kamu masih bersikeras membuat hal-hal sulit bagi generasi muda, dan merusak reputasi kamu sendiri dalam proses ini? Kepala desa Tua Ma berbicara dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia tampaknya berusaha menenangkan Sun Fei yang, tapi dia sebenarnya diam-diam mengejek Sun Fei yang. Kepala desa Tua Ma ini telah berbicara untuk Chu Feng sepenuhnya. Hentikan omong kosongmu itu. Aku hanya akan menanyakan ini kepada kamu. Apakah kamu berencana untuk berdiri di jalan aku? Sun Fei yang bertanya dengan suara keras, dan itu terdengar sangat arogan. Hehehehe. Pada saat ini, kepala desa Tua Ma tersenyum ringan. Setelah itu dia melambaikan lengan bajunya, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya.
Pada saat ini, ketajaman yang mendominasi muncul di matanya. Dia pun kemudian berkata, "Karena kamu mengatakannya seperti ini, maka jika aku, kepala desa Ma bersikeras untuk berdiri di jalanmu, maka apa yang akan kamu lakukan?" Tanya kepala desa tua Ma. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.